Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Helviki Gunawan, NIM 18086158, dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau sering juga disebut tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi. Dalam bahasa Inggris ada yang menyebutkan sebagai clerical work atau reporting and recording system atau office management, yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan lancar. Di samping itu, tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pimpinan yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengelolaan, penataan, sampai dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan pengertian tata usaha menurut Pedoman Pelayanan Tata Usaha untuk perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan surat-menyurat, yaitu penghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Menurut Dehliang G 2000.250, yang pertama, menghimpun, yaitu kegiatan mencari data, mengusahakan tersedia segala keterangan yang tadinya belum ada sehingga siap dipergunakan jika diperlukan. Yang kedua, mencatat, yaitu kegiatan yang menumbuhkan dengan berbagai alat tulis sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Baiklah, yang keempat, mengadakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai alat dan cara. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain. Keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu. B. Proses tata persuratan. Yang pertama, jenis surat. Dibedakan atas 14 jenis: surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara. Yang kedua, sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Yang ketiga, pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sumpul surat dan kepala surat. Yang keempat, kode surat, kode jabatan, kode unit, kode perihal. Yang kelima, pemakaian singkatan. Singkatan, penggunaan dan penulisan dalam penandatanganan surat adalah AN atau atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan menandatangan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. Yang keenam, cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlakukan oleh setiap pejabat. Yang ketujuh, prosedur pengurusan surat. Penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, pengolah surat, dan pengelolaan arsip. Pengelolaan surat menurut Bratawijaya 2002. Langkah-langkah untuk mengelola surat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan surat. 1. Beda-beda jenis surat itu, maka pisah-pisahkanlah surat itu menurut jenisnya. Contoh, surat-surat dinas, surat-surat rahasia, surat-surat pribadi, surat-surat kabar atau majalah, dan sebagainya. Yang kedua,
Telitilah alamat yang tercantum pada setiap sampul. Memang benarkah surat itu untuk kantor saudara atau tidak? Salah alamatkah? Yang ketiga, sisipkanlah semua surat rahasia dan surat pribadi. B. Pembukaan surat. Yang pertama, surat yang bersampul tertutup memanjang sebaiknya dibuka dengan menggunakan pisau. Caranya yaitu letakkan surat itu di atas meja, bagian penutup amplop ada di sebelah atas. Tindih surat dengan tangan kiri dan masukkan pisau ke dalam bagian penutup sampul, kemudian dorong pisau sampai memotong tutup sampul surat. Yang kedua, sampul yang tertutup melebar sebaiknya dibuka dengan menggunakan gunting. Geserkan surat yang ada dalam sampul ke arah bagian yang tidak akan digunting. Caranya yaitu dirikanlah amplop surat, kemudian hentakkanlah perlahan-lahan ke meja. Yang ketiga, mengeluarkan surat dari sampul. Langkah berikutnya yaitu mengeluarkan surat-surat dari masing-masing sampulnya yang telah dibuka. Mengeluarkan surat dari dalam sampulnya harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai surat itu terkoyak atau robek, karena ada kemungkinan surat masih menyangkut kesimpulannya. Surat-surat yang telah dikeluarkan dari sampulnya kemudian dibaca dan diteliti apakah surat-surat tersebut ada alamat dalamnya atau tidak, apakah surat-surat itu ditujukan kepada pimpinan atau langsung kepada pejabat atau unit yang menangani masalahnya, apakah surat-surat itu adalah lampirannya atau tidak, apakah surat itu terdiri dari satu lembar atau lebih, dan penelitian lain-lain yang ada kaitannya dengan surat tersebut. D. Pembagian surat. Setelah surat-surat dicatat dalam buku agenda atau kartu kendali seperti tersebut di atas, kemudian surat-surat itu dikirim kepada pihak yang dituju oleh surat-surat tersebut. Surat untuk pimpinan disampaikan kepada sekretaris pimpinan, dan surat-surat untuk pejabat atau unit yang dimaksudkan oleh surat disampaikan kepada petugas atau sekretaris pejabat yang bersangkutan. Untuk pengiriman dilakukan lagi pencatatan dengan menggunakan buku pengiriman atau buku ekspedisi. Yang C. Proses tata kearsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Yang pertama, sistem penataan arsip. A. Berdasarkan masalah. Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah, di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Yang B. Berdasarkan abjad. Pada sistem penyimpanan arsip, ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara beruntun dari A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Yang C. Berdasarkan tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun, yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datanya surat. Yang D. Berdasarkan nomor. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan, yang disebut juga indirect filing system, atau karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Yang E. Berdasarkan wilayah. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi atau wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. 2. Prosedur penataan arsip. Yang pertama, peneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, pengelompokan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklasifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. D. Proses tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Dr. Dehliang-Gie mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta mengutarakan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya.
Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang terjadi. 1. Asas-asas pokok tata ruang kantor. Menurut Richard Mutter, ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah: yang pertama, asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antara karyawan dapat lebih cepat. Yang kedua, B. Asas rangkaian kerja asas. Penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan meja sudah beruntun atau teratur. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. 2. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang A. Tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja berbagi-bagi dalam beberapa bagian. B. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari suatu sudut pandang. 3. Prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu perpergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Dan yang kelima, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Keterlibatan guru dan administrasi ketatausahaan sekolah. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personil sekolah terutama guru harus ikut terlibat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolah, diantaranya: yang pertama, pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa berkelas per semester yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Yang kedua, pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Yang ketiga, pencatatan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Yang keempat, penertiban buku-buku tata usaha. Mengingatkan kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya. Komunikasi dan bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Baiklah, kesimpulannya, ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah segala urusan sekolah, khususnya dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan dan pelaporan data yang berada di sekolah. Kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang administrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.